pasar yang paling bagus Indonesia. Indonesia ini jadi ajang pertempuran. Tidak. Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Saya ingin bertanya mengenai ancaman terhadap keutuhan NKRI dari nasional geopolitik. Ada hubungannya nggak, Pak? Ancaman-ancaman yang ada sekarang ini. Begini, kalau bicara ancaman ya, ancaman yang paling nyata, pengalaman 1926, Partai Komunis zaman Hindia Belanda itu sudah berusaha merebut kekuasaan. 1948 pejuang kita sedang berusaha mempertahankan kemerdekaan yang baru kita rebut 17 Agustus 45. PKI berontak lagi mau ngambil kekuasaan 2 kali. 1965 ketiga kali. Jadi ancaman paling dominan saat ini komunis. Itu baru komunis, tapi orang selalu bilang Cina sudah tidak ada lagi komunis. Siapa bilang Cina tidak ada komunis? Cina ideologi tetap komunis, tapi ekonomi dia sudah lari ke liberal kapitalis. Itu. Jadi ini pelajaran kami komunis bahaya Latin, api dalam sekam. Orang sudah mulai dilupakan. Di pendidikan sekolah tidak ada lagi pelajaran ancaman komunis. Tidak ada. Anak-anak muda datang, ini yang disengaja dibuat. Atau dibilang komunis gaya baru ya? Tanya ke Pak Taufik. Pak Taufik mendalami, saya mendalami. Betul saya Mbak. Inilah namanya komunis gaya baru. Kalau komunis beneran dulu ekonomi skala sistem komunis, babi rata, tapi dia sudah enggak sekarang. Ideologi tetap komunis, ininya liberal kapitalis. Yang bahaya ideologi. Dia nggak ngaku ada Tuhan, tidak beragama. Padahal kita kan negara yang beragama, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Iya, dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan di minimal kebiasaan dan keadilan, keadilan sosial. Kita itu, komunis tidak ada itu. Kecurangan itu adalah seni dalam berpolitik. Jadi kecurangan ilegal. Motonya bahaya. Supaya nggak tahu saya tahu. Kecurangan adalah seni dalam berpolitik. Jadi kalau tidak curang gitu tidak ada seninya politik. Itulah kesadaran. Berarti tidak demokrasi kan? Iya. Nah, itu berarti nggak sesuai dengan falsafah Pancasila. Nggak sesuai. Oh, saya sudah pernah ke Beijing juga, saya tahu. Saya sudah pernah ke Cina waktu saya di rumah saya. Tapi yang saya sadar maka kok kecurangan seni dalam berpolitik. Saya sebagai seorang marinir, komando, kami selalu bilang kejujuran adalah komando. Ini kecurangan seni politik. Mungkin itu sebuah slogan atau semacam teknik untuk membohongi, bukan slogan, jajahan ya kali ya? Bukan slogan, doktrin. Untuk mencapai segala tujuan curang dihalalkan. Itulah istilah kasar. Dan itu berlaku di Beijing gitu? Berlaku di negara komunis. Makanya dia tulangkan ke sini. Kekuatan komunis ini identik dengan isu geopolitik ya Pak? Ini mana Amerika dan China itu lagi berperang tarik dagang itu. Nah ini kan lain lagi kan, ini ideologi. Nah sekarang kan mereka kan masalah ekonomi liberal kapitalis. Liberal kapitalis ini siapa yang punya kapital besar dan dia tidak mau tahu, pokoknya dia harus menang berkuasa. Tadi liberal, makanya makanya dia kan berebut pasar ini. Nah pasar yang paling bagus Indonesia. Indonesia ini jadi ajang pertempuran, tidak melaksanakan amanah pembukaan Undang-Undang 45. Amanahnya apa? Misi presiden, misi pemerintah itu. Kalau bukan dasar melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menjaga ketertiban dunia.
Ini misi. Iya. Tapi kena ini disumirkan, mereka melaksanakan pasal-pasal yang ada di batang tubuh, yang di amandemen. Iya. Mana yang menguntungkan itu yang dikerjakan. Oh. Sebenarnya di Indonesia nih kalau kita makanya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli itu. Sesuai sesuai pembukaan itu nih. Ya asli ya pembukaan dan batang tubuh. Iya. Kalau di pembuka tuh, kalau saya jadi presiden saya gampang. Apa visi Bapak? Ya sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa visinya? 4. Iya. Rakyat Indonesia harus merdeka. Tidak ada rakyat Indonesia yang merasa dirinya terjajah. Iya. Rakyat Indonesia harus bersatu. Kita dulu dipecah belah sama Belanda. Iya. Kita juga tuh di pulau-pulau agama, kita harus bersatu. Rakyat Indonesia itu harus berdaulat di wilayahnya sendiri. Iya. Itu tujuan kemerdekaan. Terakhir, rakyat Indonesia itu harus berkeadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Iya. Ini tujuan kemerdekaan. Apa 5 ini sudah tercapai? Mana yang sudah tercapai dari 5 ini? Malah sekarang ini kondisinya memprihatinkan, Pak. Loh iya. Karena presidennya nggak ke sini. Dia dengan undang-undang dasar amandemen, dia buat visi sendiri. Iya. Sudah tidak ada GBHN. Iya. GBHN itu kan memberi arah pembangunan. Iya. Betul. Arah pembangunan secara bertahap. Kita ke sini lah. Ada haluan sini, garis besar haluan. Iya, garis besar haluan negara. Sekarang sudah tidak ada. Klik subscribe, like, and share.